Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang termokimia. Nah, ini masih ada hubungannya dengan materi pembelajaran kita yang kemarin, yaitu tentang dampak pembakaran hidrokarbon. Ada satu kata kunci yang mengaitkan, yaitu salah satu energi yang kita bahas kemarin, yaitu tentang energi panas. Yaitu pembakaran kan selalu disertai dengan energi panas. Nah, ini kita akan membahas lebih rinci tentang energi panas tersebut. Termokimia ini berasal dari dua kata, yaitu term atau termo artinya panas, dan kimia dalam arti ini adalah reaksi kimia. Jadi kalau digabungkan adalah energi panas yang menyertai suatu reaksi kimia. Contohnya ini, kalian pasti pernah mengadakan camping di gunung. Nah, itu kenapa sih harus ada api unggun? Pertama, mungkin karena biar hangat. Yang kedua adalah untuk melindungi dari binatang buas, bukan begitu? Nah, kita akan membahas yang hangat ini dulu. Api unggun ini adalah proses pembakaran atau ada reaksi pembakaran di sana, di mana reaksi pembakaran ini menghasilkan energi panas. Nah, gimana sih kok bisa? Padahal pada saat itu yang dibakar adalah kayunya. Kenapa dia bisa menghasilkan energi panas yang kita rasakan? Kenapa kita merasakan hangat? Padahal yang terbakar adalah kayu yang ada di api unggun. Nah, ini kita akan bahas satu persatu kenapa sih hal itu bisa terjadi. Nah, sebelumnya kita akan mengenal beberapa hal yang harus kita ketahui dulu, konsepnya dulu. Yang pertama yaitu sistem dan lingkungan. Kalian harus tahu apa itu sistem, apa itu lingkungan. Seperti pengertiannya, sistem itu bentuk proses yang menjadi pusat perhatian kita, sedangkan lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di luar dari sistem. Contohnya dalam api unggun ini, itu kan kayu yang dibakar. Berarti kira-kira sistemnya yang mana, lingkungannya yang mana? Ini akan berhubungan dengan soal yang kita kemukakan tadi, kenapa kita merasakan hangat. Nah, di sini yang dimaksud sistem itu adalah kayu yang dibakar, artinya itu menjadi pusat perhatian kita, itu sistem. Sedangkan lingkungan adalah udara di sekitar api unggun, orang di sekitar api unggun, atau kita yang berada di sekitar api unggun atau berada di sekitar kayu yang terbakar itu juga termasuk dalam lingkungan. Nah, dari lingkungan dan sistem ini kita bisa membedakan reaksi yang terjadi di termokimia. Ada dua, eksoterm dan endoterm. Untuk eksoterm ini dia sifatnya membebaskan panas atau melepaskan panas. Panasnya mengalir dari sistem ke lingkungan, energinya keluar. Kemudian yang kedua adalah endoterm, di mana dia kebalikannya. Kalau ekso tadi keluar, berarti endoterm adalah masuk. Energi panasnya masuk atau energinya dari lingkungan diserap ke sistem, sehingga yang panas nantinya adalah yang naik suhunya adalah sistem. Nah, ini menurut reaksinya pembakaran api unggun ini termasuk dalam apa? Eksoterm. Ya, karena dia melepaskan panas ke lingkungan, melepaskan panas ke kita, sehingga kita bisa merasakan hangat saat kita membakar api unggun. Seperti itu. Nah, sekarang kita coba permasalahan yang lain atau hal yang lain, yaitu tentang kompres panas dan dingin atau hot pack atau cold pack. Ini sebenarnya sama seperti kompres kalau kita pakai handuk hangat, tapi ini lebih compact. Nah, ini kalian analisis seperti yang ada di sana. Nah, dibuat seperti ini. Nanti terakhirnya kalian merangkumnya dalam bentuk gambar, ada teksnya, ada gambarnya, dan di sana memuat informasi tentang hot pack atau cold pack yang dikaitkan dengan materi termokimia yang kita bahas tadi. Dan untuk pembelajaran ini silahkan kalau ada pertanyaan atau komentar boleh kalian sampaikan di kolom komen di bawah ini, atau di komen dalam Google Classroom, atau melalui WhatsApp grup di kelas kimia. Oke, terima kasih.